Shalom, ketemu lagi sama aku. Di sini konten aku tentang rohani Kristen. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bacaan kita terdapat dalam Bilangan 23, 4-12 yang berkata demikian. Bileam memberkati Israel. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur, datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab, "Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Tema kita adalah manusia berencana, Tuhan menentukan. Dalam bacaan kita melihat bahwa Balak berusaha untuk mengutuk Israel. Itu semua karena Balak takut setelah apa yang dilakukan bangsa Israel terhadap orang Amori, karena orang Amori tidak mengizinkan orang Israel untuk melewati tanahnya. Padahal orang Israel sudah berkata kepada orang Amori untuk tidak mengganggu apapun dalam tanah orang Amori tersebut. Tapi orang Amori terus bersikeras mempertahankan tanahnya agar tidak dilewati oleh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menghabisi orang Amori. Sehingga Balak memanggil Bileam bin Beor, seseorang hamba Tuhan yang diberikan Tuhan kemampuan untuk mengutuk dan memberkati. Sehingga siapapun yang ia berkati akan terberkati, dan siapapun yang ia kutuk akan terkutuk. Tapi Bileam sendiri tahu bahwa ia tidak mungkin mengutuk bangsa yang tidak dikutuk oleh Allah. Kemudian Balak berusaha untuk memindahkan Bileam dari tempat lain ke tempat lain, agar Bileam bisa berubah pikiran dan mengutuk Israel. Tapi Bileam tahu ia tidak mungkin melakukannya, karena ia akan selalu melakukan kehendak Allah. Allah bukan seperti anak manusia yang mengingkari perkataannya. Raja dan pelihat sekalipun tidak mungkin melawan kuasa Allah. Bangsa manapun, mau tidak mau, akan mengakui bahwa Allah Israel adalah Allah yang berdaulat dan keputusannya pasti terlaksana. Kita pun sering melawan kehendak Tuhan. Mungkin seperti Balak, kita menipu diri bahwa Allah akan memenuhi tuntutan kita. Padahal seharusnya kita memohon ampun kepada Allah karena telah melawan kehendaknya. Kita meminta tuntunannya agar dapat menghayati firman-Nya dengan baik. Mungkin dalam pandemi COVID ini, banyak rencana kita yang batal. Tapi jangan bersedih dan putus asa, karena rencana Tuhan selalu yang terbaik. Seperti Amsal 19 ayat 21 yang berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Amin. God bless you. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti